Sore Damar Bu, yang dari Jerman itu ya katanya. Iya. Tentang dia, Tahu dah. Aku dia, selalu dia, dia share nonton, ke dia. dia mungkin dia nonton juga, istrinya Aku juga share, nonton Kak. juga. Iya kan, nonton juga mungkin istrinya sekalian. Tadi kami lama di rumahnya sama ada beberapa kawan termasuk istri saya tadi Natalan ke rumahnya. Dia Natalan tetap dia ngerjain, mencet sendiri, bersihin sendiri sebegitu besarnya babak belur aku katanya. Karena di sini susah cari kapenter, mahal, Iya betul. mahal Kalau yang banget. Aja Mama Sanggul aja ke sana suruh ngechat. Ah iya, Ada sukarelawan bilang dari iya, Indonesia, Mama iya, Sanggul. iya. Tim Herder bisa ke sana sebenarnya kan? Iya. Tim Herder. Ongkos sendiri bilang. Iya. Ongkos sendiri bilang, ongkos sendiri. Benar-benar ya. Luar biasa. Iya. Biasa di luar, biasa di luar. Luar biasa. itu dulu senapan ya. Biasa di luar. Iya. Iya Kak Reda. Kak jangan dikasih rongkat ya Kak, kita mau seru-seruan loh. Enggak, ini aku bebas ibu. Tadinya kan aku ikutan konser ini be, cuman aduh, makanya aku Iya iya. Karena ada konser di sini aja. Jangan lah, kau cari gara-gara. Lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat Kak Reda. Tadi Jangan, Kak. tadi pagi rungkat ya? Bukan. Subuh. Iya. Iya. oke. Mit brosen vielleicht ne? Karena urgent. Ada urgent something lah, something trouble. Enggak akan rungkat ini, enggak akan rungkat, enggak. Tenang, tenang, Nih, tenang ya. ini seminggu nggak rungkat ini. Kakak mute aja Kak biar nyaman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke deh. Jangan lupa absen dan posting ulang ya guys. Guys. Paus guys, paus. Paus biar Pak Putih joget perut. Aduh Tuhan. Joget perut. Aku wakilin ke Mokondo aja, cuman Mokondo nggak ada. Ya Pak. Kok kalian kok kayak jadi kayak si bom-bom atau paus-paus ya ampun. Kan kita candaan. Oh, ya Allah. Astagfir. Kita ini Mama aja Sanggul. Dragon Flame. Oh, Mama Sanggul, dengar nggak kesaksian Bapak Putra tadi? Ternyata walaupun kita tidak kenal dengan Edis, tidak dekat secara pribadi, tapi pekerjaan kita diperhitungkan. Kita diperhitungkan karena apa? Yang kita ucapkan itu bukan membela si A si B si C. Kan kita nabrak siapa-siapa yang berdolak-dali. Jadi Kak Reda itu menabrak yang berdolak-dali. Jadi kita unik ya, Koma Kak Reda ini unik. Kayak ada panitianya tapi nggak ada namanya. Tapi kita tengok serba 10.000 kalau udah bekerja. Makanya dibilang si aduh, aku dibilang kalau Rumpu ini jadi penghujat profesi Edis lah gitu, Babe. Bingung Makanya Kak Reda kita tunjukkan sama mereka bahwa kita nggak begitu. Nah, itu Iya, dia. betul. Betul. Hati kita dan mulut kita nggak pernah membenci siapapun. Kalaupun sekalipun kita omongin di sini, yang kita harapkan apa yang kita omongin di sini adalah perubahan mereka, kesadaran mereka, gitu kan. Kita kalau di Komal Edis juga kita di bawah hanya dengar-dengaran. Betul. Saya malah saya nggak ngikutin si Edis. Tidak berteman, tapi kita nggak berteman loh. Secara TikToker kita tidak berteman. Tapi ada yang perlu kita sampaikan. Bagaimana rekan-rekan sesama dalam tanda kutip debater, apalagi yang sudah memberi label debater itu melakukan hal-hal yang tidak layak lah. Kita pertahankan sebagai seorang debater, seorang yang punya iman. Bagaimana dengan secara terbuka mereka menjual
nama-nama identiti dan lain sebagainya yang sangat sensitif ke publik ya. Nah, itu yang kita mau dobrak. Kan kita nggak kenal secara pribadi. Iya betul. Dari dulu sampai sekarang kita nggak kenal. Memang kita dengar-dengar ya, namanya juga media ya, media online. Kadang-kadang kita begitu terbangun sudah masuk di Komaldia, tapi bukan karena pertemanan, karena kita tertidur. Atau ada yang rungkat, kita tertidur, kita lompat ke Komaldia. Lagipun bilang juga lah Pak B kan, artinya gini, sesuatu yang kita bicarakan di sini sama sesuatu yang mereka bicarakan tentang kita di sana, kan gitu kan, nggak membuat Iya. kita membenci mereka gitu. Kalau mereka Enggak membenci kita lah. ya terserah mereka, kan gitu kan. Iya, itu kan keputusan pribadi. Betul, Tapi betul. justru di Komal mereka berapa kali saya dengarkan itu malah kita dihujat habis-habisan ini. Betul, betul. Makanya tadi gue bilang sama Kak Reda, kita tadi di tempatnya Mama Tua si Winep itu kita mau tunjukkan kita ini orang yang sangat netral, orang yang sudah lahir baru gitu ya, nggak punya masalah apa-apa. Even sekalipun misalnya kalau kita ke Komalnya Pak B2 juga ya nggak ada masalah gitu, tapi ya beliaunya pasti bermasalah gitu. Ya kan, Kita Be? mau buktikan. Tadi saya Kita kan mau disenggol-senggol kan buktikan. Be, disenggol-senggol sama Mama Tua Winep kan, kok muji-muji katanya dia gitu kan. Ya kita puji dia kan, memang suaranya Kak Mama Tua Winep kan memang bagus. Jadi hidup kita tidak tergantung apa kata orang, Betul. tapi kata orang-orang yang tidak benar perlu kita tangkis. Ya. Perlu kita tangkis karena apa? Kadang-kadang itu ada orang-orang yang diberi talenta oleh Tuhan untuk membongkar aib, untuk keselamatan sebuah bangsa, kaum, komplotan mungkin kata orang. Tapi tengok, Tuhan pakai keledai menyelamatkan Bileam. Coba, keledai Tuhan pakai loh untuk menyelamatkan Bileam. Kenapa ada tembok itu yang harus digeser? Kenapa harus ada semak duri? Tuhan ada di sana untuk menegur Musa, memberi pengertian bahwa dialah Allah yang hidup. Enggak, ini kan kita harus perjelas. Kita back to Bible. Tapi kalau kita mau coba-coba bereksegese, menafsirkan itu firman, itu individu. Iya, Karena betul, apa? betul. Firman Tuhan itu tidak bisa ditafsir, ya dan amin. Betul. Nah, tapi kita tidak boleh menghalangin orang menafsir, itu keputusan pribadi. Betul. Karena dia belajar, dia punya akal, dia punya ilmu, dia punya ide-ide. Kalau bagi saya ya sok aja. Jangan Itu sok yang aku tahu. bilang. Kalau sok tahu bahaya. Kalau sok aja boleh. Kalau sudah sok tahu bahaya. Betul. Itu yang aku bilang Be sama Pak B2, kalau pengajaran itu bukan sesuatu yang absolut ya, tapi kalau Alkitab itu baru absolut, gue bilang gitu sama dia. Karena kalau pengajaran pun kan bisa juga menggeser maksud Ya, dan tetap tujuan ada lah. Allah kan gitu kan. Tetap ada perbedaan, tapi tidak harus di publik. Si Bom-Bom itu kan sudah memurtadkan banyak orang, kalah si Edi Sidabutar. Ya kalau hanya sekedar mengklaim Kak, ya OODGJ juga bisa ngomong kayak gitu kok. Itu dia. Atau gini Kak Reda, ini kan klaim. Kalau saya bilang di Komal ini dan terekspos ke seluruh dunia, saya bilang istana negara itu milik bapak saya, tapi saya tidak bisa membuktikan legalitasnya. Betul. Urusan apa dengan orang? Saya sudah ucapkan, istana negara itu yang di Bogor kakek saya punya, yang di Betul. Jakarta itu bapak saya punya. Saya ucapkan kan. Iya. Kemudian ada yang menggoreng. Yang sedang saya ucapkan adalah untuk kepentingan individu saya. Apakah itu kesombongan, apakah itu bercanda, apakah itu iseng-iseng, tapi sudah keluar dari mulut saya sesuai dengan apa kebutuhan saya hari ini. Tapi kemudian orang rekam apa yang saya ucapkan segini, diekspos bahwa istana negara milik bapak Pak Putih, yang di Batu Tulis, yang di Bogor milik kakeknya. Nah kan narasinya sudah berubah. Padahal kita sedang ucapkan ini untuk sesuatu contoh.
untuk suatu kepentingan yang sangat urgent dalam sebuah komunikasi. Akhirnya saya menyadari mungkin satu dua di antara kita pernah salah memahami apa yang diucapkan oleh rekan-rekan apologet kita. Ya itu biarlah berlalu, bukan perlu diributkan, dikomal-komal. Kepentingan apa saya katakan itu tadi? Istana Negara milik bapak saya, yang di Bogor milik kakek saya. Tapi kemudian ada yang mengcopy paste, merekam, mengeksposnya, memotong, hanya mengatakan kemudian orang bilang mana buktinya. Saya cuman omon-omon kok. Betul Pak. Lanjut. Shalom semua. Shalom Pak semua. Latono. Shalom. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Mereka sendiri aja nggak bisa buktikan siapa sih Tuhannya. Kalau kita sudah banyak peninggalan Tuhan kita di dunia ini. Mereka apa sih peninggalan mereka di dunia ini? Nggak ada. Tuhan kita sudah ada peninggalannya Yerusalem. Ada bukti-buktinya di situ. Mereka itu mana ada bisa dibuktikan Tuhannya siapa? Yang taunya satu aja. Tidak usah terlalu jauh lah bahas ke sini ke sana. ya. Sukulado. Max du sukulado, Miriam? Tanggapin bintang. Kenapa Kak? Tanggapin tuh Bapak itu tadi. Ya benar, artinya kan sesuatu yang kita percaya itu kan Tuhan Yesus kan pernah bilang berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat, kan begitu kan? Ya kita memang nggak melihat kejadian 2000 tahun yang lalu, tapi kan sampai sekarang kita masih menerima bukti-bukti historis yang memang masih yang sudah diverifikasi langsung oleh sejarawan, oleh apa tuh yang suka arkeologi gitu ya. Benar itu tadi kata Bang Latano. Nah sekarang mereka berani nggak head to head gitu membuktikan Tuhan yang disembah itu ya memang Tuhan yang sudah pernah memanifestasikan dirinya gitu. Bukan hanya Tuhan yang asal Ya, sampai klaim. sekarang kan bukti-buktinya kan masih ada. Betul, Qurannya ada, tempat dia lahir ada bukti peninggalannya. Kalau mereka mau pakai bukti apa? Enggak ada buktinya. betul. Mau omong-omong aja. Ya salah satunya contoh ya waktu penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, iya kan? Itu kan di Alkitab kan dikatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat kan gitu kan, yang sampai bait Allah terbelah dua kan gitu kan, Cucu sama mantu mau jalan kita. dan tirainya terbuka. Waduh mantap, selamat jalan-jalan. Mau kemana ini Pak Putih? Mau jalan Mau ke kemana? Malang, mau ke Malang. Oh Malang. Malang Ke ke tempat Bambang Nursena. Oh Songger itu jauh dari sini ya? Jauh lah. Jauh ya. Bisa nggak kamu? Bawa aja ya. Jadi salah satu buktinya bahwa ketika penyaliban Yesus terjadi gempa, NASA itu mencatat loh Pak Latano. NASA Badan Antariksa Amerika Serikat itu mencatat di tahun itu memang ada gempa bumi dahsyat. Gitu. Itu udah dibuktikan. Ini aku lagi nyari apa ya nih, webnya NASA ini. Kemarin sudah pernah aku bagi sini. Miriam, bukan Tahun